Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jin dan setan akan terus mengganggu kita sebagai umat manusia, termasuk mengganggu kepada anak-anak kita yang masih kecil maupun bayi yang baru lahir sebelum 40 hari. Bagaimana cara mengatasi dan mengobati jika anak-anak kita yang masih kecil ini, bayi yang baru lahir sebelum 40 hari, nah kita bisa praktekkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Metode ini insya Allah kita praktekkan, ini cukup sederhana, karena dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aqwaitani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim summa la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita wajib memperkuat tauhid keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon perlindungan dari godaan setan-setan yang terkutuk, dari iblis laknatullah. Jadi khusus untuk anak-anak kita yang selalu kita jaga, yang selalu kita perhatikan, kita dianjurkan untuk mengajarkan doa-doa pendek tuh Bu, Bapak. Apa doa-doanya ya? Contohnya doa sebelum makan gitu kan, doa mau keluar rumah, doa berganti pakaian, dan doa-doa yang lainnya. Jadi ada perhatian tuh kita sebagai orang tua kepada anak kita untuk menjaga anak kita tidak diganggu oleh makhluk halus. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Berikut ini nih ada 5 cara mengobati gangguan makhluk halus terhadap anak kita yang masih kecil atau bayi yang berumur sebelum 40 hari. Itu kan, mangga mau ditulis silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan, tapi alangkah baiknya ditulis ya Bapak Ibu, supaya ini metode kita terapkan nanti di rumah. Yang pertama, metodenya itu kita sebagai orang tua tuh muhasabah. Jadi introspeksi diri. Takutnya kita ada dosa dari rezeki yang kita dapat gitu kan, terus dibawa kepada keluarga kita, terutama kepada anak kita, seperti itu. Jadi kalau kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri ya, insya Allah kita akan mendatangkan ketenangan lahir maupun batin. Jadi ketika anak kita dalam keadaan berada dalam gangguan makhluk halus, kita tuh bisa dalam keadaan tenang dan mengobatinya tuh, seperti itu. Yang kedua, dengan metode ruqyah melalui air. Itu kan, kita sudah dalam keadaan tenang, barulah kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Ini cukup sederhana Bapak Ibu jemaah sekalian. Lantunan Al-Quran itu apa aja? Metode ruqyahnya, bacanya itu. Yang pertama surat Al-Fatihah. Ya kan, surat Al-Fatihah kita pasti pada tahu ya Bapak Ibu, ini setiap hari kita sholat, rukun sholat itu ada surat Al-Fatihah. Yang kedua, suratul Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dilanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi. Lanjut lagi dengan surat 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Itu aja suratnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ketiga, jangan mudah panik kalau tahu anak-anak kita tuh terkena gangguan non medis atau gangguan makhluk halus, Bapak Ibu. Jadi jangan panik tuh. Kalau kita panik ya seperti itu, kemana-mana aja tuh mencari syariat, mencari obat gitu. Kalau kita dalam keadaan tenang, karena tadi sudah muhasabah, ya insya Allah tuh kita insya Allah sama Allah tuh kita selalu dijaga, mendapatkan ketenangan lahir maupun batin. Yang keempat, mengumandangkan azan. Gimana menggunakan azannya? Itu bisa bisikan kepada anak kita yang kena gangguan makhluk halus itu kepada telinga kanannya ketika itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu kan, dibisikin tuh kepada telinga kanannya. Mungkin itu bisa sama bapaknya. Terus dibisikan lagi ke telinga kirinya iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir, alihkan perhatian anak. Ketika anak kita tuh rewel, dalam keadaan gelisah, apalagi biasanya kalau terkena gangguan itu bisa sekuat tenaga si anak itu, dia bisa dengan tenaganya itu kita kerepotan, mungkin cepat lelah. Dan semua ini, metode ini kalau bisa diulang-ulang setiap harinya Bapak Ibu. Kalau si anak kecil kita itu atau bayi yang belum umur 40 hari, nah itu kita bisa praktekkan di rumah seperti itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.